Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Ibu harap kalian semua sehat ya. Pada video pembelajaran ini, kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat mengumpulkan informasi gangguan organ peredaran darah dengan tepat. Siswa dapat menganalisis cara pencegahan pada gangguan organ peredaran darah dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat membuat peta pikiran tentang gangguan organ peredaran darah dan cara pencegahannya dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menganalisis pantun berdasarkan ciri-ciri pantun secara teliti. Yang kelima, siswa dapat membuat pantun tentang menjaga kesehatan tubuh secara mandiri. Berbagai gangguan sistem peredaran darah manusia dan upaya pencegahannya. Sistem peredaran darah manusia berperan dalam menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia meliputi jantung, pembuluh darah, dan darah. Apabila organ tersebut mengalami gangguan, maka akan menghambat menyalurkan berbagai zat penting ke seluruh tubuh. Berikut ini gangguan sistem peredaran darah pada manusia dan upaya pencegahannya yang perlu kalian ketahui, yaitu 1. Penyakit jantung koroner. Jantung koroner terjadi apabila arteri koronia tidak dapat mensuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Cara pencegah penyakit jantung koroner yaitu 1. Melakukan olahraga dan istirahat secara teratur. Yang kedua, menjaga pola makan sehari-hari. Yang ketiga, menghindari minuman beralkohol. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Yang kelima, menghindari stres berlebihan. Yang keenam, menjaga berat badan. Yang kedua, yaitu penyakit stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan oleh kekurangannya asupan oksigen di otak. Hal ini dapat terjadi karena pembuluh darah pada otak. Cara pencegah penyakit stroke yaitu caranya sama dengan mencegah penyakit jantung koroner, yaitu dengan menjaga pola makan, menghindari rokok dan alkohol, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan menghindari stres. Yang ketiga yaitu penyakit varises. Varises merupakan suatu keadaan di mana pembuluh darah balik vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi pada daerah kaki. Cara pencegahan penyakit varises yaitu ketika beristirahat atau tidur setelah menempuh atau perjalanan jauh, tungkai dinaikkan kurang lebih 20-25 cm. Kemudian, menghindari berat badan berlebihan, menghindari berdiri terlalu lama, berolahraga secara teratur, menghindari pemakaian sepatu dengan hak tinggi. Kemudian yang keempat, yaitu penyakit anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Cara pencegahan penyakit anemia adalah yaitu dengan banyak mengonsumsi sayur. Sayur adalah makanan yang kaya akan zat besi, sebagian bahan pembentuk hemoglobin. Kemudian yang kelima yaitu penyakit hipertensi. Hipertensi atau disebut juga tekanan darah tinggi terjadi apabila tekanan darah berada di atas 120/80. Cara pencegah penyakit hipertensi adalah
dengan menurunkan berat badan dengan diet sehat dan menghindari konsumsi minuman beralkohol dan makanan berlemak yang mengandung kolesterol tinggi. Berolahraga secara teratur, menghindari kebiasaan merokok, dan menjauhkan dari faktor-faktor pemicu stres. Kemudian yang keenam yaitu penyakit hipotensi. Berbeda dengan hipertensi, hipotensi terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80. Hipotensi sering disebut juga dengan tekanan darah rendah. Cara mengatasi hipotensi antara lain dengan minum air putih yang cukup banyak, antara 8-10 gelas per hari. Konsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi. Konsumsi makanan yang cukup mengandung garam dan berolahraga secara teratur. Nah, anak-anak, berdasarkan penjelasan tersebut, coba kalian amati berbagai gangguan sistem peredaran darah manusia dan upaya pencegahannya, dan tuliskan pada peta konsep berikut ini. Sungguh elok si burung dara, terbang tinggi berputar-putar. Siapa rajin berolahraga, peredaran darah akan lancar. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang pantun? Nah, apa ya isi dan amanat pantun yang Ibu sebutkan tadi? Cara menemukan amanat atau pesan pada pantun, yaitu ada 3, yaitu 1, membaca baris ketiga dan keempat yang merupakan isinya. Yang kedua, memahami isi pantun tersebut. Yang ketiga, menentukan pesan atau amanat sesuai isi pantun. Ciri-ciri pantun adalah 1. Tiap bait dalam pantun terdiri dari 4 baris. Dan yang kedua, tiap baris biasanya terdiri atas 4 kata dengan jumlah 8-12 suku kata. Kemudian yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang keempat, baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Dan yang kelima, bersajak AB-AB. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan contoh pantun berikut ini. Saat malas dan bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Cara menentukan sampiran dan isi pantun yaitu terdapat pada baris pertama dan kedua, yaitu sampiran, dan baris ketiga dan keempat itu adalah isi pantun. Anak-anak, sekarang tentu kalian sudah tahu kan apa itu pantun dan juga ciri-cirinya, serta cara menemukan isi dan amanat pantun. Nah, sekarang tugas kalian, buatlah sebuah pantun tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah. Lalu, bacakan pantun tersebut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang yaitu 1. Penyakit organ peredaran darah manusia serta pencegahannya. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan isi pantun dan membuat pantun bertema kesehatan. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian selama belajar di rumah ya. Tetap semangat belajar dan terus menjaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.